Anda kembali di Telkom Summit 2023 dengan tema Masa Depan Industri Telekomunikasi Indonesia. Kita sampai di segmen yang terakhir dan acara ini terselenggara berkat kerjasama CNBC Indonesia dengan PT Telkom Indonesia Tbk dan Indosat Ooredoo Hutchison. Kita tinggal mendengarkan closing statement dari narasumber yang hadir di studio maupun juga yang ada di Zoom. Saya masih bersama dengan para narasumber, Pak Hendra Purnama, Direktur Investasi PT Daya Mitra Telekomunikasi Tbk. Kemudian ada Bapak Edi Wicara, Direktur Utama PT Inti, dan juga Bapak Jerry Mangasas Suwandi, Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi Abjatel. Dan tergabung bersama dengan kami di Zoom ada Bapak Samuel Abrijadi Pangharapan, Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika. Untuk menuju industri telekomunikasi yang mumpuni ke depannya. Ini closing statement untuk diskusi hari ini dan kita harap diskusi ini akan berkelanjutan, akan ada update-nya begitu ya. Seperti apa yang kita harapkan bersama. Saya ke Pak Sam terlebih dahulu. Pak Sam, silakan. Ya, menurut saya ini ke depannya memang kita harus duduk bareng ya, terutama bagaimana nasibnya ke depan, bagaimana struktur industri telekomunikasi kita. Apakah kita akan memisahkan antara pasif, network, dan service, dan bagaimana itu benang merahnya di antara ketiga ini. Karena kalau kita lihat ya, infrastruktur khususnya ini adalah ekonominya investasinya sangat besar. Jadi kalau kita tidak merancangnya dengan baik, itu nanti over investment tapi under coverage, karena uangnya sudah keluar banyak, tapi karena semua tersentralisasi di tempat-tempat yang hanya lukratif, tempat-tempat yang lain tidak dilakukan pembangunan, ini juga tidak bagus buat bangsa. Makanya perlu duduk, apakah kita ke depannya khususnya untuk 5G-nya ini. Kalau 5G, kalau menurut saya ini harus perlu duduk ya. Ini hanya sebagai wacana aja. Apakah diberikan juga kepada operator? Apakah nanti kita hanya punya dua, tapi punya spektrum yang besar, tapi yang memiliki spektrum tidak menjualan layanannya, tapi hanya menyediakan ini perlu dibicarakan antara industri dengan pemerintah. Ini saya sebagai mantan yang pernah bergelut di dunia telekomunikasi khususnya internet, saya rasa itu perlu kedepannya. Kalau enggak nanti kita malah devisa kita banyak keluar dan banyak juga kita dikendalikan oleh vendor. Vendor paling senang kalau punya operator banyak. Gitu. Baik, saya ke Pak Edi. Silakan Pak Edi, seperti apa? Ya, kita sering mendengar ya istilah ada gula ada semut. Ya. Dunia telekomunikasi ini, sektor telekomunikasi ini menurut saya gula-gulanya sangat banyak di Indonesia. Nah kita ini pemain bisnis ini sebagai semut-semutnya, ini juga harus menata diri tadi bersama-sama dengan para pihak begitu ya, untuk berbagi peran, berkontribusi yang endingnya, ayo kita punya roadmap yang kira-kira memadain begitu, diimplementasikan, dikawal bareng. Gitu kan? Setuju. Baik, Pak Jerry, singkat saja. Ya, kedaulatan transformasi digital adalah tujuan. Bukti negara hadir bersama-sama dengan pelaku industri. Sesuai dengan Bapak Presiden Jokowi juga, dan semoga nanti Presiden berikutnya juga meletakkan bahwasanya pembicaraan ini jadi aktualisasi. Sehingga akhirnya keniscayaan layanan negara hadir di sektor telekomunikasi khususnya itu mampu diberikan kepada masyarakat Indonesia. Khususnya kami dari Abjatel menyambut baik connectivity yang harmoni, kolaboratif kepada semua stakeholder lintas kementerian. Sehingga akhirnya tercapai Indonesia yang hebat. Luar biasa ya, Pak Hendra, dari Anda. Saya setuju sekali tadi seperti yang disampaikan Pak Sam, Pak Edi juga dan Pak Jerry juga. Jadi kita emang harus diskusi sama-sama untuk tujuannya sebenarnya seperti apa untuk masa depan telekomunikasi di Indonesia itu sendiri. Dan diskusi ini juga kita harus ada targetnya dan tidak perlu sampai perfect, tidak harus sempurna, tapi bisa dikembangkan sesuai dengan kebutuhannya. Terutama kan apa yang ada di luar bisa kita pelajari, nggak 100% kita copy paste, tapi kita sesuaikan dengan kebutuhan kita. Tapi kita harus mulai. Dan telekomunikasi itu sangat luas, sangat besar. Ini juga merupakan opportunity buat masyarakat Indonesia untuk terlibat di dalamnya. Either kita berkarya atau kita berinovasi di dalamnya. Mungkin itu dari saya. Dan mudah-mudahan ini adalah diskusi awal ya, karena kan kita bicara mengenai duduk bersama, jadi next akan ada pertemuan-pertemuan selanjutnya untuk bisa ada update selanjutnya ya di industri telekomunikasi Indonesia. Kita berikan aplaus yang meriah untuk para narasumber yang sudah hadir dalam Telkom Summit hari ini.
Saya akan memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Hendra Purnama, Direktur Investasi Daya Mitra Telekomunikasi Mitratel, kemudian Edi Wicara, Direktur Utama PT Inti, dan juga Jerry Mangasaswandi, Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi Abjatel, serta Samuel Abrijani Pangerapan, Dirjen Aplikasi Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika yang sudah hadir dalam diskusi ini melalui sambungan Zoom. Sebelum kami mengakhiri rangkaian Telco Summit 2023, CNBC Indonesia dengan bangga mempublikasikan CNBC Indonesia Ratings untuk perusahaan jasa operator dan infrastruktur telekomunikasi terbaik tahun ini. Untuk tahun 2023, CNBC Indonesia Research menyematkan perusahaan telekomunikasi terbaik kepada PT Indosat Ooredoo Hutchison Tbk. Dan untuk perusahaan telekomunikasi terbaik, PT Telkom Indonesia Persero Tbk. Selamat kepada Indosat Ooredoo Hutchison dan juga PT Telekomunikasi Indonesia. Demikian rangkaian acara Telco Summit 2023 Masa Depan Industri Telekomunikasi Indonesia. Saya Maria Katarina pamit undur diri. Sampai jumpa dalam acara Telco Summit tahun depan. CNBC Indonesia, Beyond Business.